Halo semua Sobat IBI KKG, kembali lagi di acara Seputar Kampus bersama saya, Stephanie Vera. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber penting yang akan memberitahu kepada kita semua mengenai informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan acara wisuda yang akan datang. Langsung saja kita mulai. Pak Hisar, silakan. Pak Budi, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Vera ya. Teman-teman pencinta IBI KKG, hari ini kita bertemu di acara Seputar Kampus. Episode kali ini kita akan membahas persiapan kita terkait dengan penyelenggaraan wisuda tahun akademik 2020-2021 yang kita rencanakan nanti pada tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Secara detailnya akan kita bahas setelah perkenalan ini. Baik. Pak Budi, silakan. Baik, sebagaimana disampaikan oleh Pak Hisar, saya Budi Widyo selaku penanggung jawab ya di bidang akademik dan kemahasiswaan. Maka nanti kita akan membahas dalam bahan pelaksanaan wisuda yang nanti kita selenggarakan pada bulan Mei tanggal 4, 5, 6. Ya, kita akan bahas secara detail bagaimana pelaksanaan wisuda secara luring. Oke, silahkan nanti kita bahas secara tuntas ya. Oke. Baik, kita langsung saja mulai dari yang pertama. Pak Hisar, bagaimanakah kebijakan pelaksanaan wisuda yang akan datang ini Pak, kira-kira di tengah pandemi ini? Ini adalah rencana kita sebetulnya sudah lama ya. Seharusnya kan kita melaksanakan wisuda ini di bulan November tahun 2020. Pada waktu itu kondisi pandemik memang lagi puncak-puncaknya, sehingga kita belum memiliki sebuah kepastian apakah kita melaksanakan secara daring atau secara luring. Dari beberapa pertemuan kita dengan para calon wisudawan, mereka yang akan ikut wisuda di November 2020, kita coba bertanya, apakah mereka ingin wisudanya secara online atau secara offline. Dari beberapa percakapan yang kita lakukan, sebagian besar lulusan kita mengharapkan pelaksanaan wisuda itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebelum masa pandemi COVID-19, yaitu pelaksanaan secara offline. Ini lama sekali kita bicarakan, baik secara manajemen, pihak rektorat, dengan pihak program studi, kemudian kita diskusikan juga dengan yayasan, bagaimana arah kita tentang pelaksanaan wisuda. Banyak memang perguruan tinggi lain yang telah menyelenggarakan wisuda secara online. Dan seingat saya Pak Budi Pak ya, kita sempat mewacanakan kita melaksanakan wisuda itu sesuai dengan waktu kita yang sudah kita tetapkan di November 2020, tetapi secara online. Tapi keputusan itu akhirnya berubah. Karena sebagian besar, seperti saya sampaikan tadi, sebagian besar lulusan-lulusan kita yang akan mengikuti wisuda itu mengharapkan kita melaksanakan wisuda itu secara offline. Kita bercakap-cakap lagi sesama pengelola, dengan wakil rektor, dengan ketua program studi, dengan beberapa dosen. Kemudian kita coba berdiskusi, kita komunikasikan dengan yayasan. Akhirnya kita mengambil keputusan pada waktu itu adalah kita melihat dulu perkembangan. Kalau nanti kondisi telah memungkinkan, kekhawatiran kita tentang pandemi COVID-19 ini sudah mulai ada fase penurunan gitu ya, kita coba mewacanakan untuk melaksanakan wisuda secara offline. Itu adalah kilas ceritanya kenapa pelaksanaan wisuda kita yang seharusnya di November 2020 itu kita tunda, kita undur, dan akhirnya kita putuskan. Dan keputusan ini pun tidak serta-merta begitu saja. Kita melakukan jajak pendapat juga. Gitu Pak Budi Pak ya? Bisa Pak Budi menyampaikan hasil jajak pendapat kita Pak Budi? Boleh, ya, jadi kami tentunya melakukan jajak pendapat yang sebagaimana diminta oleh Pak Rektor. Dan kami bisa menjaring kurang lebih ada 223 alumni yang menjawab atas jajak pendapat itu. Di dalam jajak pendapat itu ada beberapa poin yang kami sampaikan, bahwa ada rencana wisuda secara rolling dengan catatan, satu adalah mereka harus mendapatkan izin dari orang tua, kemudian tidak ada pendamping,
dan kemudian wisuda diselenggarakan di auditorium IBKKG. Nah, hasilnya menunjukkan 80% dari responden yang menjawab itu menyatakan setuju. Artinya mereka setuju untuk wisuda diselenggarakan secara luring, ya. Nah, dengan tanpa pendamping. Nah, tapi mereka ada beberapa usulan ini yang menjadi catatan kita, Pak Isar, ya, yaitu bahwa mereka setuju untuk dilakukan wisuda secara luring dengan catatan dilakukan protokol kesehatan secara ketat. Inilah yang kemudian kami bersama Pak Rektor untuk nanti merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan wisuda dengan tetap mengikuti protokol kesehatan itu. Itu Pak hasilnya yang kami dapatkan dari beberapa mahasiswa. Dan catatan lebih penting lagi, mahasiswa menginginkan kalau bisa ada pendamping. Walaupun pada jajak pendapat mereka setuju tidak ada pendamping, tapi beberapa usulan mereka harus ada pendampingnya, gitu ya, karena dia merasa saya ini kan sarjana di bawah orang tua, masa wisuda tidak bisa dihadiri oleh kedua orang tua kami, gitu. Beberapa saran itu. Itu Pak Isar yang bisa nambahkan apa yang disampaikan Pak Isar. Baik, jadi memang begitu Fer. Jadi ketika kita memperoleh hasil jajak pendapat, kita berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, ya. Kita telah berkonsultasi dengan pihak kepolisian juga, ke Polres Jakarta Utara. Pada prinsipnya mereka memberikan lampu hijau dengan catatan memang segala sesuatu yang terkait dengan protokol kesehatan itu harus dipastikan berjalan dengan baik. Dari sana kita juga berkonsultasi dengan dinas, ya, dengan dinas kesehatan provinsi, dalam hal inilah dinas kesehatan pemerintah daerah Jakarta Utara. Kita juga memperoleh lampu hijau bisa dilaksanakan wisuda secara offline dengan tetap memastikan protokol kesehatan itu dipenuhi dengan baik. Dari situ kita juga berkonsultasi ke lembaga layanan pendidikan tinggi selaku otoritas kementerian yang memberikan pendampingan terhadap seluruh pengelolaan perguruan tinggi di DKI Jakarta. Kami sudah bertemu dengan kepala lembaga dan pada prinsipnya beliau juga memberikan lampu hijau dan bahkan beliau sepakat untuk datang juga nanti di acara wisuda kita. Dan beliau akan memberikan kata sambutan, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada para wisudawan kita. Tentunya beliau akan memberikan sebuah pencerahan, ya, bagaimana nanti lulusan-lulusan kita itu memasuki dunia usaha, dunia industri. Jadi dari tiga lembaga yang sudah kita konsultasi ini, akhirnya kita sepakat pelaksanaan wisuda kita untuk tahun akademik 2019-2020 yang seyogianya itu kita laksanakan di November 2020, kita jadikan di tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 2021. Tentunya kan akan banyak pertanyaan. Selama ini kan hanya 1 hari. Ini kenapa sampai 3 hari begitu? Inilah salah satu cara kita untuk memastikan protokol kesehatan itu kita pastikan berjalan dengan baik. Jumlah peserta wisudanya pun kita batasi. Sehingga dari berapa Pak Budi semua totalnya kita lulusan? Jumlah wisuda yang ikut itu adalah 445, Pak. Oke. Jadi kita punya wisudawan yang akan kita wisuda di 456 itu 445. Dan itu kita akan lakukan prosesi wisudanya dalam 6 sesi. Hari Selasa ada 2 sesi, hari Rebo ada 2 sesi, hari Kamis ada 2 sesi. Sehingga dengan melaksanakan 6 sesi seperti itu sebenarnya pekerjaan yang sangat berat. Pekerjaan yang sangat sulit. Tapi demi ada istilahnya kita adalah siswa kita, lulusan kita bisa menikmati acara wisuda dengan baik, ya kita melaksanakan sampai 3 hari 6 sesi. Biasanya kan hanya 1 hari 1 sesi. Nah, nanti detailnya bagaimana proses perencanaan, ya, mulai dari gladi resik sampai hari H pelaksananya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Der Gibson Siagian selaku koordinator bidang acara, ya, bidang acara. Tapi pada prinsipnya adalah kita mau menyampaikan kepada
lulusan-lulusan kita yang akan diwisuda di tanggal 4, 5, 6, mari kita secara bersama-sama mematuhi semua protokol kesehatan, mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang telah kita tetapkan bersama. Harapan kita tentunya adalah jangan sampai ada satu pun bagian dari pelaksanaan wisuda itu yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Nanti detail masalah protokol kesehatan akan disampaikan oleh Pak Budi Widyo. Yang perlu kami sampaikan adalah meskipun kita laksanakan secara 3 hari berturut-turut, seluruh keluarga besar Institut Bisnis dan Informatika KING betul-betul berbahagia. Kita menyelenggarakan dengan penuh sukacita. Kiranya juga para lulusan-lulusan kita, para orang tua, para pendamping wisudawan, kiranya mari kita bersama-sama mematuhi peraturan dan ketentuan terkait dengan protokol kesehatan. Ini untuk kita semua. Ini untuk kita semua. Ini untuk kita semua. Itu dulu Vera sebelum kita lanjut ke yang lain. Oke. Baik, terima kasih Pak Hisar dan terima kasih Pak Budi. Boleh dijelaskan lebih detail lagi Pak tentang protokol kesehatan apa aja sih yang harus diterapkan oleh Sobat IB KKG nanti pada saat pelaksanaan wisuda berlangsung? Oke, baik. Terima kasih Vera ya. Jadi khususnya buat para wisudawan nanti ketika hadir di kampus ini, hal-hal apa yang harus kita perhatikan, yaitu karena kapasitas auditorium sudah terbatas, kemudian kami juga akan membatasi jumlah panitia yang terlibat di dalam prosesi wisuda itu. Ini juga kami batasi sehingga benar-benar kami ingin menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik. Ya. Yang pertama yang harus diingat para wisudawan itu adalah tentunya mereka datang ke kampus ini adalah hanya didampingi oleh 2 pendamping. Dan syarat apa ketika masuk area kampus itu adalah yang pertama tentunya mereka telah melakukan tes. Ya. Tes apakah itu antigen, atau genus atau apapun yang setara dengannya, yaitu 1 hari sebelum hari H-nya. Jadi kalau mereka adalah datang untuk wisuda tanggal 4, maka mereka harus paling tidak tesnya itu adalah tanggal 3. Nah, nanti kami akan melakukan pemeriksaan ketika mereka masuk kampus, kami cek suhu. Ya, suhunya adalah 37 derajat, kalau melebihi ya maaf, terpaksa kami mohon untuk pulang. Ya, itu persyaratannya. Yang kedua nanti kami cek juga mengenai persyaratan tadi, yaitu hasil tesnya, ya, apakah dia membawa atau tidak, kemudian disesuaikan dengan KTP tentunya. Oleh karena itu saya harapkan para wisudawan maupun pendamping ketika memasuki area kampus membawa kartu identitas, karena ini kami akan ngecek kesesuaian antara identitas dengan hasil pemeriksaan tes swabnya itu nanti. Ya. Kemudian ketika mereka datang ke kampus, tentunya sudah wisudawan, tentu sudah menggunakan pakaian wisuda lengkap, sehingga tidak ada lagi acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Ini yang menghindarkan. Kalau dulu di gedung, di waktu kita melakukan wisuda sebelum masa pandemi, mereka bisa menggunakan pakaian biasa, nanti pakaian wisuda dipakai pada saat di gedung. Sekarang tidak boleh. Jadi kami harapkan para wisudawan nanti ketika masuk kampus setelah kami kontrol semuanya sesuai dengan ketentuan memenuhi syarat, kami persilahkan langsung masuk ke tempat prosesi wisuda. Nah, siapa yang berhak untuk masuk dalam prosesi wisuda itu? Yang pertama tentu wisudawan, karena mereka akan wisuda. Ya. Kemudian didampingi oleh 1 pendamping. Nah, mungkin yang banyak menyulut pertanyaan-pertanyaan Pak Rektor, 1 pendamping ini mau kemana? Jangan khawatir, kami akan sediakan tempat yang nyaman bagi pendamping yang 1 tadi yang tidak diizinkan untuk memasuki tempat prosesi tadi. Tentunya nanti kami sediakan TV yang secara streaming nanti bisa melihat prosesi wisuda di dalam gedung auditnya tadi itu. Itu ya. Jadi, nah kemudian tolong nanti para wisudawan ketika mengikuti acara ini, ikutilah arahan daripada panitia. Karena benar-benar nanti Satgas daripada Jakarta Utara akan datang ke kampus kita ini untuk mengontrol, melihat apakah acara wisuda IB KKG ini benar-benar dijalankan mengikuti protokol kesehatan atau tidak. Oleh karena itu saya harapkan kerjasamanya. Ya. Nanti setelah selesai tentunya ya mereka mengikuti arahan daripada panitia kemana nanti diarahkan untuk bisa keluarnya.
ada lagi pertanyaan dari para mahasiswa atau para wisudawan khususnya di sini, boleh nggak foto-foto? Oke, kalau foto-foto pada saat acara wisuda dimulai, itu tentunya tidak boleh. Ya, jadi selama prosesi itu, semua pengambilan gambar dan sebagainya itu akan dilakukan oleh panitia. Nanti akan disediakan oleh panitia. Ya. Tetapi kalau mereka setelah selesai keluar prosesi untuk melakukan foto-foto, dipersilakan. Tentunya menghindari kerumunan-kerumunan. Nanti akan kami sediakan tempat-tempat untuk di mana para wisudawan itu bisa melakukan foto. Kami sediakan. Ya, jadi jangan khawatir, itu yang kami harapkan dari perwisudawan, pelaksanaan protokol kesehatan yang harus dijalankan dengan baik. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rektor, dalam gedung itu kan kapasitasnya sangat terbatas. Benar sekali. Untuk sesi pertama itu hanya 56. Ya, karena apa? Kenapa 56? Karena di situ nanti ada tamu-tamu undangan. Jadi memang jumlah personal atau orang-orang yang di dalam gedung itu betul-betul kami hitung sehingga memenuhi syarat protokol kesehatan. Sesi berikutnya ya sekitar 80 wisudawan yang bisa ikutin sama pendamping, jadi 160. Ya, sama panitia hanya beberapa panitia. Beda dengan dulu, panitia yang mengatur wisuda itu banyak sekali. Kali ini cuma satu yang ngatur. Ya, jadi benar-benar itu yang bisa kami sampaikan, tolong nanti para wisudawan untuk bisa menjalani dengan baik. Hal yang penting lagi ketika mereka masuk kampus, kapan boleh masuk kampus dan kapan meninggalkan, kan karena ini prosesi. Jadi saya harapkan para wisudawan itu masuk kampus paling cepat 1 jam sebelum acara dimulai. Nanti setelah selesai, paling lambat 1 jam harus meninggalkan kampus. Kenapa? Karena area parkir juga terbatas. Benar. Terus jumlah orang yang ada dalam kampus ini benar-benar kami batasi. Sehingga untuk masuk sesi kedua, nanti kan berikutnya muncul lagi kan, ada rombongan lagi kurang lebih adalah 240. Karena kan satu wisudawan ditambah dengan 2 pendamping. Masuk lagi kan, nah inilah setelah ini keluar, barulah ini nanti mereka masuk. Nah, kenapa kami berikan jarak antara sesi pertama dan kedua ini ada jarak kurang lebih sekitar 2 jam? Karena nanti selesai acara, kami perlu melakukan penyemprotan disinfektan dalam rangka untuk menjaga kesehatan ini. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Mungkin Pak Rektor bisa menambahkan Pak beberapa hal yang terkait dengan apa yang saya jelaskan? Baik, sebetulnya Vera tadi yang disampaikan Pak Budi selaku penanggung jawab pelaksana wisuda kita sebenarnya sudah lengkap ya. Tapi ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama tentunya adalah nanti akan ada pos-pos pemeriksaan ya. Akan ada 3 kali proses pemeriksaan. Tadi pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan di mana di pintu gerbang kita tuh. Jadi barangkali teman-teman calon wisudawan kan masih mengingat ya, di pintu gerbang kita masuk, kita membuka pintu gerbang yang di sebelah, kalau kita dari jalan raya kan berarti di sebelah kanan ya, itu pintu masuk kita. Nanti di situ akan ada pemeriksaan suhu. Pemeriksaan suhu ya, pemeriksaan suhu. Harapan kita tentunya adalah pemeriksaan suhu boleh dilakukan di dalam mobil ya. Jadi tidak perlu harus keluar, tapi petugas kita akan ke sana. Dan tadi Pak Budi sudah menyampaikan jikalau ada di antara wisudawan atau pendampingnya ya memiliki suhu tubuh lebih dari 37 derajat Celcius, maka mohon maaf tidak diizinkan masuk ke kampus. Tidak diizinkan masuk ke kampus. Setelah itu nanti adalah akan masuk pemeriksaan berikutnya setelah parkir ya Pak Budi Pak ya. Okay. Akan ada pemeriksaan adalah pemeriksaan terkait dengan bukti dokumen yang menyatakan bahwa wisudawan itu dan pendamping itu telah melakukan namanya tes COVID-19. Ya, nanti akan dites apa buktinya. Jadi tolong Ibu Bapak sekalian, para pendamping dan para wisudawan jangan sampai lupa ya membawa bukti telah mengikuti tes dengan KTP. Tanpa 2 bukti ini, lagi-lagi petugas tidak akan mengizinkan memasuki kampus. Dan mohon maaf, bagi yang tidak bisa membuktikan itu, sekali lagi adalah kami akan mempersilahkan meninggalkan tempat. Nah, nanti seperti kata Pak Budi, di dalam ruangan juga kita akan sangat disiplin ya, sangat disiplin. Yang menarik Pak Budi ya masalah foto-foto memang betul. Jadi kami sangat mengharapkan bantuan kerjasama daripada lulusan kita kiranya boleh menahan diri. Karena gini Pak Budi, fair,
ini kan udah lama nih teman-teman nih kan nggak ketemu nih gitu kan, ini mau kangen-kangenan gitu kan, udah pas nanti datang, pasti, waduh pasti lah itu kan. Iya. Jadi mohon jangan ada dulu istilahnya apa ya, cipika-cipiku gitu ya, sudah deh, udah dulu santai saja dulu gitu ya, santai saja dulu, nanti akan ada. Jadi kalau bisa dia ikuti dulu protokol kesehatan, ikuti arahan dari semua oh ya, tadi kata Pak Budi juga ya, Satgas pun akan ada Satgas internal kita. Nanti kepala Satgasnya itu kan adalah saya penanggung jawab, tapi koordinator lapangannya kan adalah Pak Wiwin Prasetyo. Dan ada juga Satgas dari eksternal. Satgas dari mana? Satgas COVID-19 dari Jakarta Utara. Nah, jadi kita akan sangat disiplin sekali ya, teman-teman mahasiswa yang mau ikut wisuda ya, ini tolonglah. Kemudian nanti setelah acara foto-foto, setelah selesai wisuda Pak Budi ya, nanti juga kita akan menyediakan foto-foto dan kita akan mengarahkan. Jadi tidak lagi nanti seperti kalau kita ingat dulu di gedung di Balai Samudra kan, habis itu acara langsung bergerumun, enggak. Kita akan mengarahkan nih orang tuanya habis dulu semua dari ruangan Pak Budi Pak ya. Jadi satu-satu keluar nih, setelah itu akan diikuti oleh para wisudawan. Setelah itu nanti para wisudawan itu juga nanti ketika mau mengambil foto, rencananya ada berapa studio Pak kita buat rencananya dengan Tarzan? Ada 3 Pak. Ada 3 ya? Ada 3, jadi akan ada 3. Dan ini pun nanti adalah kita akan coba buat sedemikian rupa, harus kita pastikan nih, di studio ini siapa, di studio ini siapa, di studio ini siapa. Sehingga kita bisa memastikan tidak akan ada kerumunan di situ. Tetapi harapan kita tentunya adalah, Pak Budi Pak ya, harapan kita adalah ada kesadaran penuh daripada wisudawan, daripada orang tua dan juga pendamping untuk bersama-sama kita menjaga kondisi ini gitu ya. Karena kalau hari pertama saja kita tidak bisa menjaga protokol kesehatan, ini kan menjadi presiden buruk nih. Satgas barangkali tidak percaya akan kemampuan kita mengelola acara wisuda ini. Jadi ini lagi-lagi adalah hal yang sangat penting ya bagi kita seluruhan ya. Bukan hanya dari pihak manajemen, pihak petugas atau yang bertugas, juga kepada wisudawan dan kepada para orang tua dan pendamping. Ini menjadi sangat penting, Mungkin Pak Budi perlu dijelaskan juga Pak Budi bahwa seluruh tadi peraturan yang sudah Pak Budi sampaikan itu juga sudah disosialisasikan ya Pak Budi ya? Gimana Pak Budi? Oke. Jadi gini, semua peraturan-peraturan wisuda, artinya mulai dari surat keputusan Pak Rektor penundaan wisuda sampai kemudian sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Rektor kan, proses kita mengambil keputusan sampai diselenggarakan wisuda secara luring ini prosesnya panjang. Kemudian dikeluarkan juga SK ya yang berkaitan dengan pelaksanaan wisuda. Akhirnya diputuskan tanggal 4, 5, 6 dengan cara bertahap ya. Kemudian kami juga telah menyampaikan mengenai sosialisasi broadcast-nya melalui pengumuman dari Wakil Rektor, yaitu yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan wisuda ya. Itu udah kami sosialisasikan, kami kirim email ke masing-masing para wisudawan, baik itu di program magister maupun di program sarjana. Ya mudah-mudahan Pak Rektor itu mereka sudah terima semuanya itu. Jadi semua sudah selesai disampaikan. Nah ini ya tolonglah nanti di dalam undangan pun nanti kami sisipkan Pak tata tertib itu, kami sampaikan juga. Jadi selain pengumuman yang kami umumkan melalui email, kami nanti dalam undangan kami sisipkan dengan tata tertib itu. Nah pesan saya hanya satu, yaitu ikutin aja tata tertib itu dengan baik, kita sama-sama kerjasama sehingga keinginan mahasiswa untuk wisuda secara luring itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita semuanya. Saya pikir itu Pak Rektor yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi Ferry yang perlu kita sampaikan ya ke teman-teman mahasiswa yang akan ikut wisuda ya. Semua prosesi wisuda kita ini akan kita live juga dari YouTube. Jadi teman-teman yang ada di luar kota atau yang tidak ikut wisuda secara offline, kita hanya akan memanggilkan namanya saja, dan sekaligus menyatakan bahwa mereka juga kita ikut dilantik pada saat pelaksanaan wisuda itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga adalah kepada teman-teman mahasiswa yang di luar kota gitu ya, jangan khawatir ya, segala hak dan kewajiban itu kita akan jalankan dengan baik ya. Artinya bahwa buku wisuda akan tetap diterima, kemudian ijazah dan juga transkripnya juga akan diterima, dan
undangan juga Pak Budi Pak ya, undangan juga udah kita kirimkan ya, sudah kita kirimkan. Jadi artinya karena kondisi lah, karena keadaan lah yang membuat ada beberapa wisudawan ini yang tidak mengikuti secara langsung gitu ya. Dan kepada para orang tua tentunya adalah sekali lagi kami berterima kasih atas semua kerjasama selama ini, sehingga perencanaan pelaksanaan prosesi wisuda sarjana dan magister itu mudah-mudahan ya, insya Allah ya Pak Budi Pak ya, berjalan dengan baik tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Detailnya nanti per setiap sesi itu akan dijelaskan pada sesi kedua. Ini kita punya sesi yang kedua nih. Sesi yang kedua nanti ada Pak Siagian, ada Pak Budi Wasito selaku ketua panitia untuk menjelaskan secara detail ya, secara detail. Pada prinsipnya adalah apa seperti dikatakan oleh Pak Budi juga tadi gitu ya. Acara proses wisuda ini hanya akan berjalan dengan baik jikalau semua kita yang terlibat di dalamnya taat ajas, patuh, dan taat atas segala ketentuan dan peraturan yang telah kita buatkan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Ya, gitu saya kira dari saya, Vera. Ya, baik. Terima kasih Pak Hisar dan terima kasih Pak Budi. Oke Sobat IBI KKG, jangan kemana-mana, tetap di seputar kampus karena setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai prosesi pelaksanaan acara wisuda yang akan datang. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Halo Sobat IBI KKG, kembali lagi bersama kami di acara Seputar Kampus. Dan kali ini kita akan membahas lebih detail lagi gimana sih prosesi pelaksanaan wisuda yang akan datang dan apa saja harapan-harapan kepada para wisudawan nanti. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, ada Pak Derek Gibson, silakan memperkenalkan diri Bapak. Ya, terima kasih Mbak Vera. Jadi saya Derek Gibson Siagian. Pada wisuda tahun ini ditugaskan sebagai koordinator seksi acara. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Budi memperkenalkan diri. Pak Budi yang memastikan pelaksanaannya sukses. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya gimana sih Pak detail acara pelaksanaan wisuda yang akan datang nanti? Oh ya, terima kasih. Detail acaranya ya. Untuk detail acaranya ini coba dulu saya bagi 3 lah ya. Yang pertama adalah acaranya, tanggal-tanggal pelaksanaan. Yang kedua adalah orang-orang yang terlibat. Dan yang ketiga susunan acaranya, kira-kira begitu. Mohon kesabarannya. Ya, silakan, jadi Pak. baik, yang pertama mengenai acara kita ini seperti sudah dijelaskan berlangsung 3 hari. 3 hari, setiap hari itu ada 2 sesi. Sesi pertama itu adalah jam 9 sampai jam 11 yang akan dilaksanakan untuk program studi akuntansi sebanyak 58 orang. Memang dibatasi ya 58 orang. Kenapa? Karena itu tadi kapasitas harus paling banyak 50% tadi. Nah, kemudian sesi kedua di hari pertama yaitu jam 14 sampai 16, maka sisa dari akuntansi tadi ada sekitar 65 orang lagi digabung dengan magister akuntansi sehingga di total ada 79 orang. Itu di hari pertama ya. Di hari kedua 2 sesi. Sesi pertama seperti hari pertama tadi jam 9 sampai jam 11 itu adalah program studi manajemen sebanyak 80 orang. Sesi pertama. Sesi keduanya adalah gabungan antara program studi manajemen dan sistem informasi. Jadi manajemen 66 orang, sistem informasi 14 orang, jadi 80 orang, begitu ya. Sesi pada hari ketiga, yaitu hari Kamis, tanggal 6 Mei, juga 2 sesi. Maka sesi pertama 9 sampai jam 11 itu adalah program studi administrasi bisnis. Ya, sesi pertama ini, administrasi bisnis digabung dengan teknik informatika. Administrasi bisnis itu ada 53 wisudawan, teknik informatika ada 21 wisudawan, sehingga totalnya 74. Sedangkan sesi siangnya adalah ilmu komunikasi. Ya, ini sama dengan Mbak Vera nih. Iya, ya, saya, ilmu Pak. komunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu ada 36 orang, digabung dengan magister manajemen ada 38 orang, sehingga totalnya 74 orang.
Nah, kemudian bagian kedua tadi adalah orang-orang yang terlibat. Seperti disebutkan tadi, orang yang terlibat kita minimalkan, ya, supaya tidak terjadi kerumunan. Panitia di dalam ruangan kita minimalkan, ya, kita berusaha supaya di dalam ruangan itu benar-benar itulah minimalnya, sehingga protokol kesehatan benar-benar kita jaga. Kemudian biasanya dalam wisuda, ya, kita itu ada paduan suara. Waduh, mohon maaf ini untuk periode ini tidak boleh. Namanya juga paduan suara, ya, berpadu, ya. Jadi harus kita padukan, nanti tentu ada kerumunan, ya. Oleh karena itu lagu-lagu yang ditayangkan nanti adalah dalam bentuk audio, ya, yang sudah ada rekamannya. Nah, tidak secara langsung dinyanyikan, kira-kira begitu. Ya, kemudian yang lainnya para wisudawan, itulah semua yang terlibat, dan orang tua. Di ruangan itu adalah wisudawan dan satu orang pendamping. Jadi yang bisa masuk ke ruangan itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, hanya satu orang pendamping. Pendamping lainnya sudah ditempatkan, sudah disediakan tempat yang memadai lah, dan bisa menonton secara langsung. Itulah orang-orang yang terlibat, ya. Yang jelas tidak ada kerumunan. Yang ketiga, susunan acara. Nah, ini yang penting, ya, susunan acaranya. Susunan acaranya memang acaranya seperti biasa sebenarnya, hanya kita modifikasi sehingga benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Jadi di sana ada prosesi senat memasuki ruangan, ada sambutan dari rektor, sambutan dari ketua Dewan Pembina yang kita hormati, Bapak Kwik ada, ya. Kemudian sambutan dari Kepala LL Dikti 3 dari pemerintah ini, maksudnya, jadi bagian pemerintah sangat mendukung acara wisuda kita ini, sehingga mereka bersedia hadir pada saat wisuda kita. Itu kehormatan bagi kita, kira-kira. Benar sekali, Pak. Nah, kemudian nanti akan ada lagu Mars Ibi Kengi. Siapa yang menyanyikan? Nah, yang menyanyikan ini adalah para wisudawan. Nah, oleh karena itu harapan kita, para wisudawan mempelajarinya. Dari mana? Itu tadi, dari tayangan kita yang sudah kita tayangkan di video Gladi Resik, itu sudah ada. Teksnya, ya, nanti memang kita akan tayangkan juga teksnya di layar. Jadi jangan takut tidak hafal, ya. Tapi yang penting, apa ya namanya, kalau lagu itu apa namanya? Liriknya tidak harus hafal. Tapi sebaiknya hafal juga sih, ya. Benar sekali. Apa sih, yang Pak. namanya ya? Melodinya yang harus dia tahu, ya. Teksnya nanti kita tayangkan juga, iya, benar. ya. Nah kemudian pada saat pemanggilan para wisudawan tadi sudah dijawab. Sebenarnya saya sudah jelaskan di awal, itu setiap dipanggil jangan menunggu lihat kiri kanan, harus langsung berjalan menuju ke panggung. Banyak yang seperti itu, dipanggil namanya, dilihat dulu ada komando atau tidak, enggak. Jadi pemanggilan namanya itulah komando, supaya dia langsung menuju panggung. Nah, begitu. Nah, kemudian nanti kita juga ada penghargaan kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Itulah kita, ya, bahwa kita selalu menghargai mereka. Oleh karena itu ada namanya penganugerahan medali terhadap mereka yang lulus dengan predikat cum laude, ya. Nah, ini pun ketika namanya dipanggil langsung jalan ke depan, jangan lihat kiri kanan dulu. Benar. Ya. Dan selesai penganugerahannya langsung kembali, ya, sehingga yang lain juga dipanggil kembali, sehingga tidak ada bertemu dalam suatu tempat, kira-kira begitu. Dan di akhir itu nanti ada namanya janji wisudawan. Ya, sebagai wisudawan kita harus berjanji kepada negeri ini bahwa kita akan berbuat yang terbaik, dan kepada alma mater kita, kira-kira demikian, ya. Dan seterusnya nanti akan ada seperti biasa ada 2 penutup dan penutupan untuk acara itu sendiri. Kira-kira demikian, Mbak Vera, yang bisa saya jelaskan. Ya, baik, terima kasih Pak Direktur untuk penjelasannya.
Baik, Sobat IBKKG, demikian prosesi yang sudah dijelaskan oleh Pak Der Gibson dan juga harapan-harapan yang sudah kita terima semua ya, Sobat IBKKG. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @quickyangi_edu untuk informasi lebih lanjut. Dan stay tune, subscribe, like, comment, dan share YouTube kita. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Sobat IBKKG, sekarang kita sudah kedatangan dua narasumber yang cukup penting, yaitu yang pertama ada Pak Hanif selaku Ketua Program Studi dari Akuntansi dan ada Ibu Rita Eka selaku Ketua Program Studi Manajemen. Langsung saja kita dengar dari yang pertama. Pak Hanif, silakan, apa saja harapan-harapan Bapak untuk wisuda yang akan datang nanti? Baik, terima kasih Mbak Vera ya. Jadi memang acara wisuda kita kali ini memang berbeda ya dengan kondisi sebelum COVID-19 ya. Oleh karena itu kita harus mengikuti protokol kesehatan, prosedur yang kita buat gitu ya, supaya kita terhindar dari bahaya COVID-19. Namun demikian tidak mengurangi khidmat ya dari acara wisuda itu sendiri. Harapan-harapannya kepada Ananda mahasiswa yang diwisuda adalah pertama, ikuti ya protokol kesehatan. Kemudian ikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia. Dan yang paling penting adalah jangan sampai berkerumun. Nah ini sangat berbahaya dan ini sangat berpotensi terjadi. Kenapa? Karena mungkin sudah 1 tahun lebih tidak bertemu dengan sahabat ya, sehingga nanti mungkin tanpa disadari itu nanti bisa misalnya berfoto rame-rame bersama-sama, sehingga ini juga bisa membahayakan. Oleh karena itu harapannya adalah selalu waspada ya, patuh dengan dengan protokol kesehatan dan disiplin gitu. Ya harapannya ya samalah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, oleh Pak Budi, oleh Pak Siagian dan Pak Budi Wasito sebagai ketua wisuda gitu ya. Mungkin tidak salah juga saya pada kesempatan ini menyampaikan ya, meskipun wisuda belum dijalankan, saya menyampaikan selamat kepada seluruh Ananda yang diwisuda pada periode ini ya. Selamat untuk keluarga juga, ayah dan ibu yang hadir. Dan bagi Ananda yang sudah bekerja juga saya sampaikan selamat berkarir. Dan bagi Ananda yang belum, tetap bersabar dan tetap bersemangat ya. Semoga dalam waktu yang tak terlalu lama itu mendapatkan pekerjaan. Demikian Mbak Vera ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Ibu Rita, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam hal ini kampus telah memfasilitasi ya keinginan mahasiswa untuk bisa wisuda secara offline. Ya, jadi biar karena mereka sudah menunggu kurang lebih 3,5 tahun sampai 4 tahun agar bisa diwisuda. Nah, untuk itu kampus telah memfasilitasi wisuda ini ya di gedung auditorium IB Quickyangi, tapi memang tetap tidak boleh lengah, biar bagaimanapun selalu ingat 3M. Karena semua kita, baik itu panitia maupun dari rektorat dan kita juga program studi, kita juga tetap harus disiplin. Kuncinya adalah kita disiplin, ya. Kuncinya adalah disiplin. Selalu ingat 3M saja pokoknya itu ya. Kita tetap memakai masker, kita tetap juga nanti menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan, ya, supaya kita tetap biar bagaimanapun jangan sampai lengah. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Rita, terima kasih Pak Hanif. Pak, bisa diberitahukan nggak kepada kami semua nih, kira-kira dari program studi akuntansi, berapa sih jumlah wisudawan yang akan hadir nanti, lalu berapa jumlah mahasiswa yang lulus dengan predikat cum laude, dan siapa sih mahasiswa yang terbaik dari jurusan Bapak? Ya, dari akuntansi itu jumlahnya yang diwisuda 112 mahasiswa. Kemudian yang cum laude itu ada 19 ya. Yang terbaik itu punya indeks 3,99 itu atas nama Mira, dan sekarang juga sudah bekerja di PricewaterhouseCoopers PwC gitu ya, di kantor akuntan publik. Ya, seperti itu. Oke. Apa harapan Bapak kepada wisudawan yang terbaik ini, Pak? Ya, untuk wisudawan terbaik kan memang kita mintakan untuk memberikan kata sambutan ya di dalam wisuda. Kemudian Ananda yang cum laude ada yang 19 orang itu, kita juga sudah mintakan untuk merekam dalam bentuk video sekitar 45 detik untuk testimoni. Nah, jadi
gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Hanif. Selanjutnya Ibu Rita, bagaimana dari jurusan manajemen, Bu? Ya, dari jurusan manajemen itu ada kurang lebih 126 ya. 126, 4 orang itu lulus terbaik. Lulus terbaik berarti mereka cum laude ya, cum laude. Nah, kalau lulus cum laude berarti IPK mereka itu di atas 3,51 ya. Nah, jadi untuk para wisudawan lulusan terbaik jurusan manajemen diharapkan memberikan testimoni ya, bagaimana kesan dan pesan ya terhadap proses pembelajaran selama belajar di kampus IB Kwi Kian Gi dan harapannya ke depan. Ya, baik, terima kasih Bu Rita, terima kasih Pak Hanif.